countries around our region, including Indonesia, of course. So, with this in mind, we decided to launch a campaign to really highlight all of these different opportunities where people like us can get involved. That's where What's Next was born. So, What's Next is a renewable energy jobs campaign where we explore not only renewable energy sector but also the sustainability sector at large to really show that there are many different career paths within the sustainable development sector. We're going to be talking a lot about this today with our amazing speakers. But before anything, I'd love to introduce our key partners who help make this event possible. So I'll be introducing Indra from CoAction to tell you more about our partnership and a little bit about themselves as well. Thank you very much. I'll pass the mic on to you. Thank you, Bella. Hello, everyone. Maybe I will talk in Bahasa because when I see the participants, most of the participants is Indonesian. Is it okay, Bel? Selamat pagi teman-teman semua. Saya senang sekali hari ini bergabung di dalam kampanye yang kita lakukan bersama antara Job Make Sense Asia dengan Coaction Indonesia. Mungkin sebagai perkenalan bahwa Koaksi Indonesia ini atau Coaction Indonesia ini adalah sebuah NGO yang kami sangat fokus gitu ya di dalam mendorong transisi energi yang berkeadilan di Indonesia dan juga bagaimana kita juga bekerja agar penanggulangan perubahan iklim di Indonesia ini bisa terjadi dan juga melibatkan banyak pihak. Salah satu kampanye yang sudah kita lakukan juga itu adalah terkait dengan Green Jobs. Nah, Green Jobs ini mungkin buat beberapa kawan-kawan istilah yang baru gitu ya. Tapi sebenarnya Green Jobs ini bukan sesuatu yang baru gitu. Green Jobs ini sebenarnya sudah ada dari zaman dahulu, cuma sekarang mungkin momennya bahwa Indonesia itu sudah mulai mulai masuk gitu ya, mulai masuk ke era yang berbeda gitu ya. Kita sekarang arahnya adalah ekonomi yang lebih hijau gitu juga dengan lapangan pekerjaan yang tersedia akan lebih besar gitu. Nah, harapannya di event kita hari ini, teman-teman kita bisa menggali atau kita bisa belajar bersama apa itu green jobs, terutama ini sekarang kita mau ngomong bahwa energi terbarukan akan menjadi satu tren ke depan gitu ya. Apakah ini akan memberikan lapangan pekerjaan yang lebih menjanjikan buat teman-teman, terutama anak muda ke depan. Nah, nanti kita akan menggali dengan para narasumber hari ini. Mungkin saya mau berterima kasih untuk semua narasumber yang hari ini sudah bersedia hadir. Ada dari ATW Solar, kemudian dari Hire Indonesia, dari ada pemerintah juga hari ini yang bergabung dengan kita dari Bappenas, kemudian juga dari IO Enviro, dan juga mungkin terima kasih yang besar juga untuk Bel dan kawan-kawan dari Just Maxen, Job Maxens Asia gitu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Koaksi Indonesia akan terus mendorong atau mempromosikan energi terbarukan sebagai sebuah pekerjaan yang memang ke depan menjadi pekerjaan yang sangat layak untuk teman-teman anak-anak muda gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat berdiskusi dan selamat belajar bersama. Terima kasih. Thank you, Mbak Indra. Terima kasih banyak atas sepatah dua patah katanya ya kalau bahasa Indonesianya sih gitu. Jadi ya sebetulnya memang rencananya hari ini tuh akan full dalam bahasa Indonesia. Namun karena kita juga ternyata kedatangan Kak Putri dari Malaysia yang mungkin juga sudah menyiapkan materinya dalam bahasa Inggris gitu ya. So please bear with me. Mungkin kita akan kadang-kadang campur untuk menggunakan bahasa Inggris juga. Setelah ini, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi roundtable discussion atau diskusi panel gitu ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan para narasumber. First of all, I would like to introduce our speakers. Maren, please next. Okay, so there are already four wonderful speakers. Ada 4 narasumber kita hari ini.
I will introduce them because the profile is in English. So first we have Hairiman. Bapak Hairiman is the head of residential business at ATW Solar, ATW Solar. He has over 6 years of experience in renewable energy, focusing on solar power system. Driven by his passion for sustainable energy, he has contributed to various projects at ATW Solar Indonesia and other organizations, including international assignment in Saudi Arabia, Abu Dhabi, and the North Sea. Jadi Pak Hairiman ini udah punya pengalaman lebih dari 6 tahun di bidang energi terbarukan gitu ya. Terus udah juga international assignment di Saudi Arabia, Abu Dhabi, the North Sea. Jadi kalau teman-teman mau tanya, ini sangat bisa banget nih ke Pak Hairiman. Kemudian we have Mbak Mariska Yasri. Mariska Yasri has 10 years of experience at Bappenas, specializing in micro, small, medium enterprises and cooperative program planning, evaluation, and policy making. Her work includes post-disaster recovery with JICA, developing micro, small, and medium enterprises micro databases, and collaborating with Pulse Lab Jakarta to create decision-making platforms. She focuses on empowerment, capacity building, and sustainable socio-economic growth. Jadi ini yang tadi disebut sama Mbak Indrasari ya, ini dari pemerintah berarti dari Bappenas, mungkin bisa ngomongin juga nanti dari sektor pemerintah gitu ya, dan sangat bisa bicara soal tadi karena fokusnya di pemberdayaan, peningkatan kapasitas, dan pembangunan sosioekonomi berkelanjutan gitu. Kemudian we have Rizky Azari Abieto. Rizky is a project leader at Hire Indonesia, a platform under the Society of Renewable Energy, or ASRE, which is engaged in the search, preparation, and provision of information about green jobs. ASRE is best known for accelerating the Indonesian energy transition through inclusive youth empowerment and multi-institutional collaboration with international groups such as the German Development Agency GIZ. Nah, jadi kalau Mas Rizky ini project leader di Hire dan memang engage-nya sama pencarian, persiapan, dan pembekalan pekerjaan hijau. Jadi ini bisa banget nanya, apalagi memang salah satu fokusnya adalah youth empowerment ya, atau pemberdayaan anak-anak muda nih untuk green jobs. And then last but not least, we have Kak Putri Nur Atikah Bandira. Putri is a dedicated researcher and team manager for the education and editorial division at ASEAN Youth Organization and Bureau. She holds a bachelor's degree in environmental technology and a master's in GIS application for sustainable renewable energy development. Her research has centered on evaluating the potential of Penang, Malaysia for renewable energy initiative. With a strong commitment to addressing climate challenges, she leverages technology to drive sustainable solutions in Malaysia. Okay, so everyone is here. I'm excited to hear from you today. It's already, everyone is already spotlighted. Okay, selamat pagi semuanya, Pak Hairiman, Mbak Mariska, Mas Rizky, Kak Putri. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat. Baik, baik. Baik. Baik-baik. Baik-baik. Terima kasih sudah hadir pada roundtable session hari ini. Jadi kita sudah perkenalan tadi ya. I also introduce in English. Tapi mungkin kita pengen nanya-nanya nih gitu, karena tadi partisipasinya sepertinya kebanyakan bahasa Indonesia. Jadi feel free untuk dijawab senyamannya. You may answer either in bahasa Indonesia or in English. Saya ingin punya pertanyaan pertama nih, kan hari ini kita ngomongin soal green jobs gitu. Nah, mungkin dari pengalaman pribadi dulu nih, apa sih yang menginspirasi teman-teman di sini untuk berkarir di bidang pekerjaan hijau atau renewable energy nih khususnya gitu. Dan kenapa si pekerjaan hijau ini jadi penting? Mungkin saya urut nanya ke Mas Hairiman dulu, kemudian Mbak Mariska, Mas Rizky, and then Kak Putri.
Please, Pak Hairiman. Terima kasih Mbak Putih. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi ini sesi yang menurut saya sangat bagus karena memang saya juga sudah menjalani industri ini sekian lama, sekitar mungkin 7-8 tahun belakangan ini saya benar-benar bergelut di industri renewable. Sebenarnya saya ini background-nya, mungkin saya minta izin lagi, saya jawab di bahasa Indonesia karena mungkin banyak audiensnya berbahasa Indonesia. Nanti kalau ada yang mau bertanya in English, silakan, feel free. Jadi memang saya ini dulu waktu mau kuliah itu mikir mau masuk di mana, itu kepikirannya memang maunya ke energi. Jadi kenapa? Karena saya melihat bahwa energi ini adalah bagian integral atau bagian yang sangat penting dari kehidupan manusia sehari-hari. Nah, tapi sebenarnya saya masuk ke industri energi ini tidak langsung ke renewable. Saya mulai dulu, tadi assignment saya itu ada di oil and gas. Jadi setelah saya lulus, itu saya masuk ke oil and gas industry. Dan di sana kenapa saat itu waktu saya lulus kuliah, memang oil and gas adalah salah satu energi yang sedang booming saat itu. Tapi waktu saya masuk, saya merasakan ternyata banyak aspek yang sangat tidak sustainable di dalam bisnisnya, baik dari sisi environment maupun sosial, dan bahkan dari sisi bisnis dan karyawannya pun sendiri. Karena di sana ada boom and bust cycle. Kebetulan waktu saya masuk ke industrinya, tiba-tiba industrinya bust setelah habis booming, dan di sana banyak ya korban-korban ya, banyak yang terkena layoff, harga oilnya juga turun. Nah, di sana saya melihat bahwa ini sepertinya bukan dunia ini arahnya bukan ke sana. Dan di sana saya belajar lebih, yang akhirnya saya menemukan bahwa renewable is one of the most important things yang akan berkembang dan harus kita lakukan ke depan, karena selama ini dari mulai kita revolusi industri dulu di Inggris, itu sampai sekarang kita menggunakan fossil fuel base ya, yang mana tidak terbarukan, akan habis, lalu juga impact environment-nya sangat besar, dan kita harus bertransisi, karena kalau tidak, nah ini mungkin tertuang di Paris Agreement, mungkin teman-teman ada yang aware dengan itu, kita harus menjaga kenaikan suhu bumi itu di bawah 1,5 derajat, karena kalau tidak akan banyak ya impact ya, contohnya mungkin air laut levelnya akan naik dan akan banyak daerah pesisir yang akan hilang, tertenggelam gitu ya. Jadi mungkin saya perkenalkan sedikit, saya sudah bekerja di ATW Solar setelah dulu saya mengambil master degree di renewable. Saya pulang ke Indonesia, saya masuk ATW Solar, dan setelah 7 tahun ini kita cukup signifikan berkontribusi di Indonesia. Kita one of the top solar company, sudah lebih dari 100 megawatt capacity kita sudah install, baik di industri segmen, lalu juga di residential segmen, kita sudah pasang di lebih dari 3.000 rumah. Kita bekerja sama dengan developer-developer besar di Indonesia, salah satunya Sumarekon, dan sampai saat ini kita punya beberapa aktivitas bisnis, jadi mungkin related ke job creation, kita punya activity di trading, di construction, di financing, dan di manufacturing. Jadi cukup lengkap di end-to-end bisnisnya untuk solar energy. Nah, mungkin sedikit mengenai solar energy, kenapa ini sangat penting, contohnya adalah sampai saat ini memang teknologi ini sudah sangat berkembang dan matang, terlihat dari harga. Jadi harga itu dari 2010 itu dulu harga solar panel itu per wattik itu $3, lalu sekarang harganya itu di bawah 10 sen. Jadi ada 97% penurunan ya dari 2010 ke 2024. Ini harusnya bisa dipakai dengan masif gitu di Indonesia. Lalu juga secara efisiensi juga sangat improve. Dari dulu saya mulai masuk ke industri ini, satu keping itu 300 watt. Sekarang itu sudah lebih dari 600, bahkan ada yang 700 watt per keping. Jadi secara efisiensi lahan juga semakin efisien. Additional, kita butuh baterai pasti untuk solar panel, karena variability, intermittency, kita harus bikin itu menjadi konstan dan stabil. Kita butuh baterai. Baterai pun harganya juga sudah berkurang setengah dari 5 tahun belakangan ini gitu ya. Tapi memang mungkin sedikit
gambaran juga di Indonesia sayangnya di balik bahwa tadi apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah berkembang, ini di Indonesia solar energy belum belum terlalu berkembang seperti harapan. Sampai saat ini karbon emisi kita per tahun itu masih lebih dari 700 juta ton per tahun. Dan kalau kita mau punya atau punya mencapai target ambisi kita di 2060, itu kita harus net zero. Nah, kalau sekarang kapasitas solar panel di Indonesia ini cuma 700 megawatt ya, untuk kita bisa net zero minimal dalam 5 tahun ke depan itu harus 10 kali lipat kapasitasnya ke 7 gigawatt. Nah, di sana yang pasti job creation akan sangat besar kesempatannya, mungkin akan lebih dari ratusan ribu sampai 2030 yang akan tercreate di renewable energy, dan sampai nanti 2050 itu akan jutaan tenaga kerja yang akan tercipta untuk kita bisa mencapai si target net zero kita. Dan mungkin ini kalau kembali ke diri saya, ini yang memang challenge yang kenapa saya tuh sangat berambisi dan saya terus keep working on this industry, karena memang industri sangat dynamic. Apa yang menjadi solusi kemarin itu belum tentu besok bisa bekerja, jadi kita harus adaptif. Dan ya mungkin ini buat teman-teman semua, jadi harapannya bisa menjadi suatu insight dan inspirasi ya untuk ke depannya. Kira-kira itu dari saya tuh untuk pengantar. Waduh, makasih banyak Mas atau Pak ya. Tapi ini sangat menurut saya insightful dan komprehensif ya penjelasannya bahwa ini industri solar, tapi kemudian ada peluangnya tuh udah bisa dilihat dari bagaimana harga yang tadinya sangat mahal terus kemudian sudah turun. Jadi intinya memang akan ada kelihatan sekali perkembangan dan kebutuhan yang sangat masuk akal when it comes to jobs creation. Oke, nanti kita pengen gali lagi, tapi mungkin saya nextnya mau ke Mbak Mariska. Kalau dari sisi mungkin dari Bappenas atau dari perspektifnya Mbak Mariska, bagaimana melihat apa yang membuat tertarik dengan green jobs ini dan kenapa sih kayak penting nih untuk kita obrolin? Silakan Mbak Mariska. Oke, terima kasih Mbak Putih. Good morning everyone. Thank you for having me here. Di antara teman-teman speaker yang kayaknya masih muda-muda dan praktisi semua, saya aja yang dari sisi ini ya, policy. Terima kasih sudah diundang. Mungkin kalau saya lebih ngomongnya mungkin ke point of view dari pemerintah ya, karena saya sendiri sebenarnya nggak bekerja langsung buat renewable energy sector ataupun untuk green jobs itu sendiri gitu. Tapi kami di pemerintah, di Bappenas, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, saat ini memang sedang cukup gencar gitu ya Mbak ya untuk mempromot green jobs gitu. Jadi mungkin kalau backgroundnya, karena kita tahu sendiri ya saat ini kita menghadapi yang namanya triple planetary crisis gitu kan. Kemudian kita punya komitmen tadi Mas Cairima sudah bilang kita punya komitmen untuk net zero emission di 2060 gitu. Kemudian juga kita tahu lahan-lahan mangrove kita rusak gitu kan. Jadi biodiversity kita sudah berkurang seperti itu. Jadi yang paradigma pembangunan kita juga shifting ya. Tadinya kalau dulu kan kita lebih ke gimana mencapai pertumbuhan yang sebesar-besarnya. Kemudian shifting lagi kepada gimana caranya pertumbuhan itu juga diiringi dengan pengurangan ketimpangannya gitu. Jadi lebih membangun, develop. Nah, sekarang udah tambah lagi paradigma pembangunannya juga untuk yang berkelanjutan gitu dalam konteks lingkungan saat ini. Nah, itu yang sedang kita lakukan. Tadi Ibu Indra ya dari Koaksi tadi sudah menyebutkan juga green jobs kan sebenarnya sudah cukup lama. Tapi memang mungkin kita selama ini juga belum terlalu sadar ya sebenarnya secara misalnya mungkin definisi dari green jobs itu apa, atau mungkin sudah banyak yang bekerja untuk green jobs gitu, tapi mungkin yang nggak tahu aja gitu kalau mereka atau kita nggak aware gitu ya kalau kita sudah bekerja untuk green jobs gitu. Jadi Bappenas juga
sudah menginisiasi mengenai Green Jobs ini sebenarnya sudah sejak sekitar 2021-an gitu, dan kita juga waktu itu disupport oleh GIZ dari pemerintah Jerman untuk mempromot Green Jobs. Kalau misalnya teman-teman, karena kayaknya saya lihat audiensnya masih muda-muda juga, kalau teman-teman misalnya pernah dengar produk-produknya Bappenas tuh apa sih? Biasanya kan rencana pembangunan jangka panjang gitu, RPJPN, rencana pembangunan jangka menengah RPJMN. Nah, dari sejak RPJMN 5 tahun yang lalu, waktu terakhir di periode Pak Jokowi yang kedua lalu, itu kita sebenarnya sudah apa ya, sudah banyak juga memasukkan komponen-komponen lingkungan ke dalam perencanaan pembangunan kita. Nah, di tahun kebetulan di tahun ini dengan periode pemerintah yang baru, kabinet baru, begitu kita juga sedang merancang untuk rencana pembangunan jangka menengah yang baru 5 tahun ke depan. Sedangkan untuk yang rencana pembangunan jangka panjangnya sudah diundang-undangkan juga 20 tahun, mulai 2025 sampai dengan 2045 gitu. Jadi di dalam RPJPN itu kita sudah mendorong supaya ekonomi kita itu bertransformasi ke arah yang lebih hijau begitu. Jadi dengan kita mendorong transformasi ekonomi ke arah yang lebih hijau, otomatis kita juga menciptakan peluang-peluang gitu kan untuk pekerjaannya begitu. Dalam artian ketika nanti misalnya shifting katakanlah ini ya just transition misalnya just energy transition, energi itu diubah dari yang tadinya fossil fuel ke dalam energi terbarukan gitu, itu kan pasti akan ada pekerjaan-pekerjaan yang hilang, tapi juga nanti pasti ada peluang-peluang pekerjaan yang baru yang akan muncul begitu dari berubahnya struktur pekerjaannya itu sendiri gitu. Kemudian jadi di rencana pembangunan yang sekarang itu, kalau saya lihat kita sudah mulai bergeraknya sudah mulai bersama nih. Jadi dari sektor misalnya katakanlah renewable energy-nya itu sudah ada roadmap untuk pencapaian renewable energy sampai dengan 2045 misalnya seperti itu kan. Kemudian untuk green jobs-nya kami juga saat ini sedang menyusun jadi masih dalam konsep sebenarnya peta jalan untuk green jobs itu sendiri sampai dengan 2045 gitu. Jadi kami di pemerintah juga sudah mulai kerjanya sudah mulai beriringan gitu ya untuk mencapai bagaimana ekonomi tadi bertransformasi ke arah yang lebih berkelanjutan gitu. Jadi ya mungkin memang dari pemerintah sudah ada visi dan juga komitmen dan rencana ya, Mbak Mariska ya. Ya, betul. Jadi karena itu tadi ya, kita sudah punya komitmen internasional di Paris Agreement untuk net zero emission 2060 gitu kan. Kemudian itu yang salah satunya juga mendorong mau tidak mau kita juga harus bergerak ke arah itu, karena global peluang-peluang di masyarakat dunia itu kan juga mendorong ke arah sana gitu. Jadi ketika produk-produk yang dihasilkan itu misalnya tidak ramah lingkungan begitu kan, artinya kadang suka ditolak gitu kan. Mereka sudah mau sekarang yang produk-produk yang ramah lingkungan. Jadi kami pikir memang ke depannya untuk green jobs ini akan menjadi suatu hal yang sangat peluangnya gitu sangat besar, dan kami mendorong mulai dari sekarang pengembangan sumber daya manusia itu bisa diarahkan untuk mengisi peluang-peluang itu nanti ke depannya gitu. Mungkin dari saya itu dulu ya, nanti bisa sambil tanya jawab juga. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Mariska. Jadi untuk teman-teman yang
Oh, kalau dari pemerintah, tapi gimana nih? Apakah ini hanya sektor swasta dan NGO aja nih yang banyak ngomongin soal green jobs? Ternyata enggak ya. Jadi dari pemerintah juga sudah ada komitmen, sudah ada visi, dan memang ada dorongan kepentingan untuk mengakselerasi pertumbuhan dari green jobs ini sendiri. Nah, nanti teman-teman akan bisa nanya di breakout rooms. Again, I would like to invite everyone, if you have any questions, you can write down first, and then after this, we will have a interactive breakout session. But then before that, I would like to continue with Mas Rizky. Lanjut ke Mas Rizky, Mas, soal green jobs nih. Gimana kalau dari perspektif Mas Rizky? Ya, salam kenal. Suara saya kedengeran ya? Oke. Oh, Mbak, kedengeran ya? Oke. Kedengeran, Mas? Ya. Saya akan ngomong pakai bahasa Indonesia karena saya melihat audiensnya juga kebanyakan dari Indonesia. Halo, salam kenal. Nama saya Rizky Abieto, biasa dipanggilnya Abi, gitu ya. Dan terima kasih kepada tim Jobs That Make Sense dan juga Coaction sudah mengundang tim dari Hire untuk menjadi salah satu narasumber dalam acara ini. Jadi sedikit mengenai Hire, gitu. Hire adalah singkatan dari Hiring for a Better Earth. Dan kami merupakan salah satu subsidiary ataupun platform, kita menyebutnya, dari Society of Renewable Energy atau SRI. Nah, SRI ini merupakan salah satu organisasi yang diinisiasi oleh mahasiswa-mahasiswa di hampir seluruh universitas di Indonesia. Sekarang SRI ini berdiri di 34 universitas di Indonesia, dan Hire menjadi salah satu platform yang menjembatani antara mahasiswa dengan karir-karir yang ada di energi terbarukan. Dan kami juga didukung oleh uh, Bappenas dan juga GIZ gitu ya, untuk mentransformasikan dan juga mendukung ekosistem dari energi terbarukan di Indonesia ini. Kalau ngomongin soal pertanyaan pertama gitu terkait dengan motivasi, sebenarnya motivasi saya ada di room ini, gitu, Mas Khairiman. Mungkin Mas Khairiman nggak sadar, tapi waktu saya kuliah dulu, Mas Khairiman tuh pernah jadi pembicara. Dan Mas Hairiman ini benar-benar ngomongin soal energi terbarukan. Gimana transisi beliau dari sebelumnya industri perminyakan gitu ya ke industri energi terbarukan. Nah, saya yang waktu itu mahasiswa akhirnya berpikiran, oh oke ini berarti ke depannya pengembangan dari energi ini akan menuju energi terbarukan gitu ya. Nah, cuma sebagai mahasiswa kita nggak punya gitu banyak informasi mengenai bagaimana cara mendaftarnya, skill-skill apa yang harus dibentuk gitu ya. Nah, dari situ akhirnya kita tergerak gitu ya. Sambil belajar, kita juga sambil membangun platform. Oleh karena itu, Hire pun akhirnya dibentuk. Gitu. Nah, sudah 3 tahun ya, saya mengembangkan Hire gitu ya. Dan pun juga saya bekerja sama dengan orang-orang dari maaf, orang-orang lagi, para profesional gitu ya, dari GIZ dan juga dari Bappenas dan juga dari industri, salah satunya ATW Solar. Dan pun di sini tadi saya sempat lihat ada dari Thrive gitu ya, dari Triputra gitu ya. Saya melihat bahwasanya ke depannya gitu ya, sebagai anak muda gitu ya, kita akan lebih tend untuk mengikuti perkembangan kemana arahnya pasar dari pekerjaan gitu. Dan di sini sustainability atau keberlanjutan itu menjadi fokus. Ngelihat ke banyak-banyak diskusi yang dari UN dan juga dari UNFCCC, adanya COP gitu ya. Pun juga kita melihat industri semakin banyak nih. Aku ngeliatnya sebelumnya tuh ATW Solar gede banget mas. Cuma semakin kesini tuh persaingannya semakin keren gitu loh. Semakin banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya, oh berarti untuk kita sebagai mahasiswa fresh graduate aja nggak cukup gitu loh. Kita harus ngembangin skill gitu kan. Nah makanya kita coba bangun Hire gitu. Jadi kalau misalnya dibilang motivasi, yang pertama karena aku ngelihat ada satu contoh gitu ya, Mas Hairiman. Kemudian juga aku ngelihat yang kedua ada pasarnya gitu ya. Jadi kita belajar untuk suatu tujuan gitu ya, itu untuk mendapatkan ataupun berkarya di bidang energi terbarukan. Dan yang terakhir aku ngelihat gitu ya, karena aku masih muda juga dan berharap umurnya bisa lebih panjang lagi, aku nggak pengen gitu ada burden waktu kerja tuh kayak oh ternyata pekerjaan yang saya lakuin ini nggak terlalu berdampak gitu ataupun berdampak negatif kepada tempat tinggal saya nanti. Oleh karena itu aku coba untuk cari dan terus berfokus dan berkembangkan diri gitu dalam bidang terbarukan, terutama energi terbarukan ini. Gitu, Mbak. Wah, makasih banyak perspektifnya Mas Abi. Abi ya, Mas Abi ya tadi panggilannya. Jadi penting banget sih tadi kita ngomongin soal role model
terus kemudian melihat juga bahwa memang pasar pekerjaannya ada, tapi satu yang tadi saya note dari Mas Abi bilang, sebetulnya masih ada kurang informasi gitu ya. Jadi kita tahu ini kayaknya prospeknya bagus, tapi informasinya nih, oke aku mau nih kerja di bidang renewable, tapi how to get there and what kind of skills that we need. Nanti saya akan ke pertanyaan itu. But first, I would like to continue with Kak Putri. The first question, Kak Putri, what made you turn into green jobs? And yeah, why do you think it is very important for us, especially in C region, to start talking about this? Silakan Kak Putri. Thank you, Miss Putih. First of all, saya minta maaf, saya akan bercakap dalam bahasa Inggeris sebab mungkin bahasa Melayu kita tak sama. Jadi tak sampai apa yang saya cuba sampaikan. Jadi, okay. So, to answer Miss Putih's question, as mentioned before, she mentioned that I have a background in environmental technology, which exposed me to environmental issues at earlier on. So I was exposed to climate change issues, pollution, and then food security, water security. But I am leaning towards to the climate change issues because I have experienced a real-time experience on the climate change impact where in Malaysia, in where the place that I reside in the northern part of Peninsula Malaysia, which is the Penang, Kedah, and Perlis, we were affected by flood and droughts for almost every year, and the frequency is like increasing back in a few years back. And then to add more context to that, I am residing in paddy farmers communities. So most of my families is paddy farmers. So when this happened, we were really impacted with these two extreme climate scenarios. So when I learned that like climate change were causing this flood and droughts, the frequent flood and droughts, I was like compelled to take action, and then I felt the responsibility to actually do something to help my people and my family. So at the moment, I viewed, so I'm a researcher in sustainability. So I viewed my role as a researcher is the solution, is one way to help my communities, because through my research, I can actually contribute contribute scientific evidence and scientific justifications on climate change for my study area, for the place that I live in. So like reflecting on what Mr. Hariman just said just now, the situation in Indonesia, it's quite similar in Malaysia. Although the government, the Malaysian government has like made so much effort in promoting the use of renewable energy, which is solar energy, we still contribute, the solar energy in our country still contribute for less than 1% of our total energy consumption. So, and this is attributed to mostly about public acceptance. The public has not really accept this technology in Malaysia. So that's where environmental advocates comes to the picture. So we as the IU Enviro, our role is like to preach and educate the publics at ASEAN level about environmental issues to enhance public acceptance on this technology. So yeah, that's all from me. Thank you. Thank you so much, Kak Putri. I think it's very interesting when you said that there are like resistant. Mungkin masih ada penolakan dari orang-orang atau image dari green jobs or solar energy or renewable energy itself is still not really popular for the public. Do you think there are any other challenges when it comes to renewable energy jobs? Ada nggak tantangan seputar apa kalau pekerjaan di energi terbarukan? Is there any particular challenges in for renewable energy jobs in your context, Mbak Kak Putri? Okay, so sorry. I thought that the question was like meant to be to Mr. Chairman. Okay,
the challenges would be, I would say the attitude or the, as mentioned before, the acceptance at first. It's not, I'm not talking about other people, I'm talking about my family just. Even though I am in this sector, I was like preaching about sustainability, I was preaching about pollution, was it preaching about and how conventional energy would pollute the world. My family wouldn't like budge. They would still sticks with this mindsets of conventional way of living. And maybe it's because we humans resist to change. So it's like, when you were in this job, you were like, you need to battle with yourself first. Like, because in my case, I was raised in a conventional way of living, and how it is like very convenient to drive my own car, instead of taking public transports, how it is convenient like to buy plastic, a bottle of water instead bringing off from your house. And then how it's convenient like to just turn the air conditioner on when it's hot, it's really hot outside, especially earlier on this year. It's like when Malaysia hits like 39, 40 degrees Celsius, it's like just turn on your aircon and then you can be comfortable in your room, right? So it's like these challenges while working like in sustainable, while for me, even though I am working on a research on sustainable initiatives, sustainable innovation and technology, it's really really hard like to put into like practice and to really like adopt the sustainable way of living. Yes, we may have like all the knowledge about sustainability, but do we really really put into practice, and do we really um walk the talk? Yep. Okay, thank you so much. I think it's very important point ya. Jadi penerimaan orang-orang, bahkan dari orang tua sendiri, mungkin untuk teman-teman yang masih muda, but at least for my generation, also maybe Mas Hairiman, because I used to work in oil and gas industry. I think both in like Malaysia, Philippines, working in energy sector is kind of like sexy, or you will earn a lot of money. But for renewable energy, is it like as good as working for Petronas or Pertamina? I think there are still questions like that. Mungkin sekarang saya mau, mungkin hal ini bisa teman-teman tanyain nanti di sesi breakout rooms. Jadi soal challenges ini gitu ya. Tapi sebelum itu, karena ternyata waktunya terbatas, saya mungkin mau nanya ke Mas Hairiman dan Mas Abi soal apa sih yang sebetulnya ada nggak skill-skill atau kualifikasi yang penting banget ketika kita bilang mau masuk ke green jobs yang renewable energy sector. Mungkin ke Mas Hairiman dulu, Mas. Ada nggak key skills gitu yang ini harus banget nih yang hadir di sini, perhatikan baik-baik. Silakan, Mas. Oke. Oke, jadi key skills ya. Mungkin ada 3 sampai 4 poin lah yang mungkin saya bisa highlight karena ngelihat nature dari industrinya. This industry is very technical. Jadi menurut saya nomor 1 adalah technical knowledge itu harus very strong. Makanya memang ini nanti mungkin juga gimana kita kerjasama dengan dari industri dan dari institusi pendidikan untuk gimana mengembangkan terus. Karena TC bilang apa solusi kemarin belum tentu besok bekerja. Jadi selain strong technical knowledge, tapi juga harus critical thinking-nya juga kuat. Karena kita banyak berhubungan dengan hal yang baru, banyak yang berubah. Akhirnya kita harus milih memang critical thinking, harus fokus. Mana yang kita bisa implement, mana yang make sense, mana yang tidak. Itu kita harus bisa benar-benar memilih. Dan ini menurut saya, ya ini juga dari saya sebagai mungkin di company, sebagai tim melihatnya juga kita banyak hire fresh grad. Ini challenge yang mungkin nanti juga harus diselesaikan gitu ya. Karena industrinya selain itu juga cepat. Jadi kita kebutuhan human resource pun cepat. Jadi kadang kita butuh yang udah siap, tapi ternyata gap-nya besar. Jadi selain technical dan critical thinking, yang kedua adalah yang mungkin ini menjadi general knowledge sekarang itu adalah project management. Jadi semua yang mau masuk ke industri ini, karena memang industrinya very dynamic,
how we manage our, ya mungkin dari ourselves, our time, our task. Nah, itu jadi sangat penting. Bagaimana jika ada problem, kita berani untuk raise issue, gimana kita melihat risk management, yaitu tergabung di dalam satu mungkin ilmu project management. Ini mungkin bertahap, tapi bisa dimulai dari sejak bangku kuliah itu bisa dipelajari. Dan yang terakhir ya adaptif. Nah, ini adaptif ya karena tadi untuk menjahit semuanya, selain adaptif kita harus mungkin siap untuk berkompetisi. Ini winners mentality yang harus dipunya. Kenapa? Tadi mungkin Abi juga udah sempat mention, saya juga nggak sadar ternyata saya dulu pernah ngomong di depan Abi gitu ya. Dan ini something yang buat saya juga pribadi menjadi hal yang membuat lebih semangat gitu loh. Tapi memang kompetisinya sangat fierce. Banyak kompetisinya. Contoh dari ATW Solar sendiri pun, sekarang dulu mungkin ATW Solar besar. Sekarang mungkin ada 10-20 ATW Solar. Mungkin kalau dulu banyak perusahaan tapi yang kayak ATW Solar cuma 1-2. Sekarang banyak. Bahkan banyak perusahaan yang kita dulu kerjasama dan kita bimbing, dulu di bawah naungan kita, sekarang menjadi kompetitor kita. Itu tren yang sangat terjadi. Jadi memang dari sisi manajemen company pun kita juga harus berpikir itu. Lalu dari HR, dari human resource, ini juga challenge gimana sustaining the employee. Walaupun memang ini industri sustainable, tapi kadang praktis bisnisnya ada aja yang nggak sustainable. Salah satunya adalah mengenai hijack employee, di mana kita sudah bangun, sudah train, tiba-tiba ada perusahaan lain yang punya, mungkin kita nggak tahu investmentnya dari mana, tiba-tiba dia punya fund besar, dia bisa hijack. Itu juga menjadi challenge. Jadi kita juga harus pikir gimana sustainability dari human resource ini, which is good untuk the whole industry karena akhirnya regenerasinya terus berjalan gitu ya. Nah, untuk yang fresh grade-nya juga yang sedang mencari kerja atau ingin mempertimbangkan masuk industri ini, itu juga kompetisi sangat besar. Walaupun opportunity-nya banyak juga, tapi kita juga harus sadar bahwa yang masuk ke industri ini nggak cuma fresh grade. Banyak tadi mungkin sudah disebutkan juga oleh Mbak Mariska tadi mengenai akan ada job yang hilang, artinya kan akan ada perpindahan dari yang tadinya orang kerjanya apa menjadi renewable. Nah, itu akhirnya kan banyak tuh pintu masuknya. Jadi fresh grade juga harus early start maksudnya. Itu gimana caranya dapat ilmu-ilmu yang tadi saya sebutin secepat mungkin. Akhirnya pada saat masuk ke dunia kerja bisa menang di kompetisi itu. Karena memang mungkin ini highlight ya, saya melihatnya ini disrupsi ke depan ini semakin besar. Jadi dan kayak Abi gitu ya. Saya di ATW Solar mungkin impact saya udah nggak sebesar apa yang Abi lakukan. Padahal Abi baru. Nah, itu disrupsi yang akhirnya mungkin ini bagus juga untuk nanti Indonesia, kan kita targetnya Indonesia Emas 2045. Jadi memang kompetisi ini iklim yang sangat bagus, tapi memang harus dijaga. Apalagi mungkin untuk menjahit melihat lebih besar lagi kompetisi yang ada. Ini contohnya Pertamina sama PLN. Sekarang itu revenue Pertamina itu 2 kali lipat dari revenue PLN. Pertamina 700 triliun, PLN 300 triliun. Tapi kalau dilihat satu tren yang sangat berkembang sekarang, selain renewable, ada elektrifikasi di vehicle. Jumlah penjualan mobil listrik di Indonesia setiap tahun sekarang masih 20.000. Sedangkan mobil bakar itu udah 1 juta lebih. Nah, itu kalau itu flip. Nah, itu kompetisi akhirnya dari revenue Pertamina bisa juga pindah ke revenue PLN tuh. Nah, itu nanti juga green jobs-nya juga akan ada transisi. Jadi kira-kira mungkin ini yang akhirnya tadi 3 poin ilmu tadi yang semuanya harus punya, karena ini modalnya dari kita masing-masing untuk kita ngadepin dunia yang tidak pasti ini ke depannya. Mungkin kira-kira gitu, Mbak Putih. Wah, ini penting banget sih. Makanya aku mau, walaupun waktunya mepet, tapi masih banyak yang pengen ditanyain teman-teman. Silahkan disimpan pertanyaannya. Mas, penasaran banget, boleh dijawab cepat. Kalau sekarang nih teman-teman yang fresh grade nge-apply ke ATW Solar, Mas Hairiman mau ngambil, apa key highlights di CV yang, oh ini akan gue interview nih? Biar jadi bocoran nih buat teman-teman. Waduh, itu kalau itu silakan HR, tapi ujung-ujungnya kita harus menilai secara langsung. Karena makin ke sini, kadang CV itu semuanya technical, tapi dengan perkembangan teknologi,
dengan adanya AI, kadang hal teknis jadi sedikit lebih tertolong. Nah, dari human aspeknya itu kita harus nilai. Karena tadi yang skill-skill yang saya highlight mungkin nomor satu memang technical, tapi critical thinking, project management, dan adaptability itu memang dari human ya. Nah, itu gimana caranya nampilin di CV itu yang jadi pertanyaan tuh. Kira-kira. Mungkin kalau volunteer di tempatnya Mas Abi gitu ya, mungkin tuh menarik tuh. Jadi volunteer human skill tapi di bidang renewable tuh. Nah, itu mungkin bisa nih dicatat sama teman-teman. Nah, terakhir ke Mas Abi, Mbak Mariska punten karena ini ternyata waktunya sangat mepet. Saya pertanyaan ke Mas Rizky terakhir soal skill apa sih yang sebetulnya kira-kira dibutuhkan nanti menambahkan yang tadi udah disebutin sama Mas Heriman aja. Mas Abi silakan. Oke, ya sejalan sih sebenarnya sama apa yang dijelasin sama Mas Hairiman ya. Karena kan Mas Hairiman adalah profesional yang emang mencari gitu ya. Kalau misalkan di LinkedIn tuh mungkin cincinnya bukan cincin hijau gitu, cincin ungu gitu kan, hiring. Nah, cuma selama berkarir atau apa ya kita ngembangin hire, kita pun juga membantu beberapa profesional yang emang mau masuk ke dalam industri energi terbarukan, baik itu untuk fresh grad maupun juga orang yang mau shifting karir. Dan kita menemukan bahwasannya orang-orang ini berhasil karena mereka memiliki beberapa kesamaan gitu ya. Dan salah satu yang paling utama dan bisa di-highlight adalah agility mereka gitu. Agility di mana mereka bisa menerima perubahan gitu ya. Setuju sama Mas Hairiman, beliau bilang soal adaptif. Cuma ini lebih next level karena aku ngelihatnya mereka bisa membawa pengalaman-pengalaman mereka waktu kuliah, pengalaman-pengalaman mungkin waktu mereka di industri-industri yang lain ke dalam energi terbarukan. Dan kita ngomongin soal rekrutmen gitu ya. Bener kalau misalkan menurut aku secara pribadi gitu ya. Karena aku dulu juga anak sains, jujur ya lebih gampang masuk ke industri lain dibandingin sama industri energi terbarukan gitu ya. Bukan karena perusahaannya yang dikit, bukan karena lowongannya yang sedikit, tapi karena memang ini hal yang baru dan nggak banyak orang tahu gitu. Jadi hal teknikal itu penting. Dan di saat kita melakukan proses rekrutmen gitu ya, kita masuk ke dalam apa ya, submit CV, kemudian kita wawancara, aku kadang tanya gitu ya kepada calon-calon orang yang emang lagi nyari pekerjaan. Nah, mereka bisa keterima karena mereka bisa menjelaskan, mereka bisa mengkomunikasikan dengan baik gitu ya. Pertama, mereka punya pengalaman apa, mereka punya skill technical apa, dan what to bring gitu ke perusahaan yang nantinya akan mereka masuki gitu. Ini lumayan lumayan tricky gitu ya ngeliatnya. Karena kalau di industri-industri lain kayak we could say mungkin banking atau enggak oil and gas, mereka mau nih terima fresh graduate yang emang bener-bener mentah gitu. Yang penting bisa kerja, oke, masuk dulu deh gitu. Nah, sedangkan di energi terbarukan tuh enggak. Even menurutku sendiri gitu ya, aku ngelihat mereka yang nyari kerja, mereka bisa bilang, sebenarnya nih company-nya pun juga masih mencari gitu loh. Orang-orang yang emang bisa benerin gitu loh. Dalam sisi governance-nya perusahaan, dalam manajemennya perusahaan, dan juga dalam pengembangan bisnisnya perusahaan. Dan menurut aku itu yang jadi penting sih, waktu bikin CV dan juga waktu wawancara gitu ya. How to uh, give the red line gitu between your uh, pengalaman gitu ya terkait sama pengalaman baik itu nanti waktu kuliah atau sudah bekerja dengan calon gitu tempat bekerja nantinya yang di bidang energi terbarukan ataupun di sustainability lainnya. Karena aku ngelihat kayak di finance ada ESG, kemudian di technical ada wind, solar, kemudian ada geothermal gitu ya. Bener-bener fast banget gitu loh apa namanya peluangnya. Cuma untuk bisa masuk itu yang lumayan sulit, tapi bisa di-tackle dengan skill-skill yang agility, kemudian dari technical skill dan juga communication. Itu sih, Mungkin Mbak. karena industrinya juga masih berkembang ya. Jadi bahkan kayak sosok seperti apa sih yang kita butuhkan tuh juga mungkin masih bahkan bantu men-shape the whole industry itself gitu kali ya, Mas Abi ya. Betul. Oke, jadi tadi Mas Abi nambahin agility, communication skill, apa yang mengkomunikasikan what to bring and also initiative. Oke, thank you so much. Ini sesi roundtable-nya sudah kelewatan waktu. Setelah ini kita akan break. Tapi setelah itu kita akan lanjut ke breakout rooms. Nah, jadi teman-teman silahkan ini nanti ada udah banyak pertanyaan yang pasti jadi bubbling setelah sesi roundtable ini. Silahkan ditanyakan nanti di sesi breakout rooms. Belle, would you like to share about the break? Sure, we'll be having a 2-minute break. Yeah, just for our speakers to rest, to prepare also for the breakout session, and of course our participants to get ready with their questions and everything else.
So we'll be back in 2 minutes with the breakout rooms ready for everyone. Thank you. See you there. Okay, I think is everyone back already? Yeah, okay. So, for everybody who is still in the room, thank you so much for the speakers. Thank you so much. I hope that the conversation in the breakout room was more intimate and more like practical, and the participants could ask you questions. So since we are really close to our end, I would like to Maren, would you like to unshare? Yeah, okay. Yeah, so now I can see Mas Hairiman, Mbak Mariska, Kak Putri, and Mas Abi. Okay, so thank you so much for accommodating the conversation on the breakout room for all the speakers. We are going to close this event, but first I would like to ask uh, one advice you would like to share related to the dream jobs for everyone who are still here. One advice and one word for today for each speaker. Maybe I can start with Mbak Mariska. Oke, mungkin satu hal dari saya mungkin kedepannya kita masih akan mendorong ya untuk pekerjaan-pekerjaan yang berkontribusi pada lingkungan dan juga desain Green Jobs ini. Jadi kami juga berharap partisipan teman-teman semua bisa juga mengkonsiderasi ya untuk nantinya bekerja di sektor-sektor yang membantu kita dalam pelestarian lingkungan gitu, karena kami meyakini ini peluangnya di masa depan akan sangat besar seperti itu. Mungkin itu. Satu kata Mbak Mariska untuk hari ini. Mungkin karena ini sekali penutup ya Mbak ya. Ya, sekali silakan. penutup ya. Oke, Ya, mungkin saya izin juga ya. Saya izin juga berterima kasih untuk penyelenggaranya dari What's Next, kemudian dari Koaksi juga, hostnya, para speakers juga, karena kami di Bappenas ini sedang tadi ya saya sampaikan kita sedang gencar untuk mempromot Green Jobs, jadi acara-acara atau kegiatan-kegiatan seperti ini itu sangat membantu kami juga di pemerintah untuk mensosialisasikan, raise awareness dari teman-teman gitu mengenai Green Jobs ini dan peluangnya ke depan gitu. Jadi kami berterima kasih banyak acara seperti ini membantu kami juga di pemerintah untuk supaya mempromot dan mendorong teman-teman generasi-generasi yang masih muda ini untuk bekerja di sektor-sektor yang ramah lingkungan. Mungkin itu sih. Terima kasih. Mbak, nih aku yang ngomong-ngomong penutup, tapi kalau mau reach out gitu, misalnya ke Bappenas yang related sama Green Jobs, ada pertanyaan, atau mungkin di sini ada teman-teman dari institusi yang mau berkolaborasi, enaknya menghubungi kemana Mbak Mariska? Boleh menghubungi langsung ke saya juga boleh, atau kita juga punya Instagram juga, cuma mungkin nggak terlalu ini ya, karena kalau di kami sebenarnya nggak ada Instagram atau medsos spesialisnya, jadi mungkin nggak terlalu yang aktif, tapi bisa reach out di situ juga. Oke, nanti bisa di-share sama tim Jobs That Make Sense ya. Terima kasih Mbak Mariska. Oke, saya mau ke Mas Abi. Apa Mas, satu advice yang bisa di-share ke teman-teman hari ini dan satu kata untuk kegiatan ini? Mungkin satu advice yang bisa aku kasih ke teman-teman tadi, karena di breakout roomku tuh mungkin banyak yang emang mau shifting gitu ya, ataupun masuk ke dalam industri energi terbarukan, tapi banyak gitu limitasinya, kepentok umur lah, kepentok pengalaman lah, kepentok pendidikan gitu ya. Mungkin key point dari aku adalah tetap jangan takut gitu ya, jangan pernah ngerasa nggak cukup
gitu untuk mendaftar ke satu lowongan terutama di bidang energi terbarukan. Karena bisa jadi nih meskipun emang yang tertulis di dalam lowongan tersebut adalah kebutuhan-kebutuhan dari HR gitu ataupun dari usernya, waktu kita mendaftar seringkali gitu ya pelamar yang memang kita arahkan dari hire itu dapat mungkin nggak dapat posisi yang dia daftarin gitu, tapi dialihkan ke posisi-posisi yang lain karena industri itu akhirnya menyadari kayak kita butuh skill set orang ini, tapi kebetulan posisinya baru kita bentuk gitu setelah orang ini masuk gitu. Dan juga acara-acara kayak gini tuh mungkin karena aku pertama kali gitu ya, diundang gitu ya sebagai pembicara di sini, aku sangat berterima kasih kepada tim dari Just Make Sense, The Job That Make Sense, kemudian juga uh, dari tim GIZ dan juga dari Bappenas. Uh, kita dari Hire pun juga berharap akan semakin banyak kita acara-acara diskusi terkait dengan karir dan juga pengembangan diri gitu ya, di dalam energi terbarukan dan juga keberlanjutan seperti ini itu semakin banyak ke depannya dan dibikin nggak cuma kayak buat level yang general gitu, tapi bisa lebih spesifik one by one gitu supaya nanti mungkin gitu ya kebutuhan dari perusahaannya Mas Hairiman gitu kan yang ATW Solar itu bisa kita penuhi, terutama untuk pemenuhan skill-skill dari technical gitu. Thank you, Mbak. Apply aja dan mungkin advice buat platform like Coaction and Job That Makes Sense, please make another event like this, but with more maybe specific audience, whether like it's fresh graduate or shifting career. Okay, Kak Putri, is there any advice that you would like to share? One advice and one word. Okay. Hi. Thank you. Thank you, Miss Putty, for this opportunity. I just wanted to share the thing that I shared in my breakout room. So Mas Abi also mentioned that people are concerned about their technical skills, and then Mas Hairi also mentioned that it is a very high. We really need like high technical people in the industry. So what I would give advice to, it's like we are lucky because we are in this age of information where we can get or we can learn easily through online platform, and then we can learn at our own pace as well. So there's like so many platform that we can explore, like Course Hero, like Coursera, and also IO Academy is like giving such is like providing such platform as well. So if you just Google search IO Academy, we have like tons of courses on sustainability, on environmental issues. But then the next question would be like, does companies recognize this kind of learning or this kind of skills that you obtain from this online platform? So there, as of our as okay, so it's like in my university we do some programs, micro credential programs, which acknowledge people, which like acknowledge and recognize the skills and competency that you obtain from this different online platform. So it's just like you need to provide evidence that you have completed this kind of course, and then you just submit to USM, University Science Malaysia. So I don't know if there's like something similar in Indonesia. Maybe there is. You can explore it on your own. Just like be proactive in equipping yourself with the current knowledge, with the current requirement for the sustainability sector. So yeah, that's all from me. Thank you so much. Any one word for today? My one word is like be proactive. Wow. Is it? Thank you so much. I think it's also a good input or feedback for like government like Mbak Mariska ya Mbak, bahwa suka ada nih platform-platform yang kita bisa belajar gitu, tapi di-recognize nggak sih? Dan mungkin itu bisa menjadi salah satu masukan untuk bagaimana policy ini bisa bantu mungkin ya. Oh, kalau ada anak yang inisiatif begini, ini secara peraturan mungkin dia bisa di-recognize. Maybe it can, maybe like this issue, this kind of solution can also be raised from a discussion like this. Oke, Mas Hairiman, apa Mas advice untuk teman-teman di sini?
Oke, dari saya tambahin aja karena tadi udah cukup lengkap. Mungkin terima kasih juga sekali lagi kepada penyelenggara dan kesempatannya. Jadi tadi ya tetap kembangkan diri. Jadi kita harus tetap tadi punya strong technical skill, harus proaktif, kembangkan lagi ilmunya. Mau yang mempertimbangkan atau tidak untuk masuk renewable, apapun yang ini untuk anak-anak muda pasti semua harus kita tetap kembangin diri. Tapi untuk renewable sendiri, nah kalau memang kalian tuh benar-benar berniat, kita harus benar-benar sama-sama usaha keras karena industri ini masih sangat tahapnya masih awal, nggak ada yang tahu arahnya mau kemana. Bahkan kita sendiri pun dari ATW Solar yang kita udah bertahun-tahun lamanya di industri ini, perubahan itu selalu ada. Kita juga selalu mencari bentuk yang baru. Jadi justru ini opportunity buat kita semua karena akhirnya sebenarnya tidak ada halangan buat siapapun akhirnya bisa berkontribusi untuk nantinya Indonesia ini bisa benar-benar transisi ke energi yang bersih. Jadi menurut saya kalau memang selama kita punya capability, kita punya strong point ini kita boost dan kita kaitkan dengan kebutuhan Indonesia di renewable, harusnya kita bisa sama-sama dan juga dengan pemerintah juga dari Mbak Mariska mungkin ini juga harus kita banyak ngobrol untuk akhirnya sama-sama karena sekarang zamannya sudah kolaborasi lintas sektor bahkan lintas umur. Jadi makanya saya bilang udah nggak ada gap saya tadi sama Abi kontribusi Abi bisa lebih banyak daripada saya. Jadi ini juga kita harus banyak membuka diri. Jadi gitu sih kira-kira lebih semangat lah untuk semuanya. Satu kata mungkin saya mau senang dengan kata-kata kampanyenya what's next ya. Jadi what's next ini bukan pertanyaan kalau di situ. Jadi what-nya itu what listrik. Nah ini juga sebenarnya sejalan dengan saya apa yang saya yakini karena makin ke sana dekarbonisasi ini nggak akan jauh dari listrik. Jadi kita memang harus benar-benar ya membuka lah wawasan lebih banyak. Di industri ini pun percaya kita modenya lagi promotion. Jadi kalau teman-teman yang baru lulus pun mau ngobrol sama siapapun yang ada di industri renewable pasti kita open up untuk bisa diskusi gitu. Kira-kira gitu sih, Mbak Putih. Thank you. Oke, makasih banyak. Saya tahu nih, pasti Mas Herman bagus nih. What's next kan? Nah, benar kan kesebut deh ini ya sponsor kita. Makanya saya simpan terakhir. Baik, terima kasih banyak sekali lagi semua para speakers, Mas Herman, Mbak Mariska, Mbak Kaputri, Mas Abi. Thank you so much for this discussion. I hope that this will not be the last opportunity for us to meet. From me, I'm Putih Puar. I'm closing the discussion and I will give the mic back to Belle. Belle, Very much, screen is yours. everyone. There we go. Thank you for joining us at this event. We hope you learned a lot from our different speakers. Hope you learned a lot from each other. And before we all leave, we encourage all of you to share your feedback with us. This is our very first bilingual mixed event, so we'd love to hear from you how we can better improve it for future events and to also help our co-presenter Co-Action Indonesia in the process. Aside from this, we have special gifts to give all of you. So the learning doesn't stop here. We will be also sending you an exclusive event kit with all of the details on the speakers, on opportunities, and ways to further get involved in the What's Next campaign and beyond. And aside from that, feel free to visit all our different platforms for different opportunities in the green jobs industry. Like I mentioned, we have training, we have certification, we have jobs, we have courses. There's really something for everyone. And yeah, we hope you enjoy going through this journey with us. With that in mind, thank you all, and we hope to see you at future events. Have a good lunch. We made sure not to go over time so you can eat. But yes, have a good rest of your day, and we hope to see you at future events. Thank you. Thank you.